Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Andrianti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Makassar. Dan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Misbahuddin, yang merupakan guru kelas 4 di UPT SPF SD Negeri Malewang. Dan untuk kali ini saya akan melaksanakan sesi percakapan pra-observasi sebelum melaksanakan supervisi pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, Bapak. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya, Pak. Sebelum nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas mengenai proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Adapun tujuan dilakukannya supervisi yaitu Pak untuk mengetahui dan mengevaluasi seperti apa proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan mengapa hari ini kita melakukan sesi percakapan praobservasi. Itu merupakan tahap sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan proses pembelajaran di dalam kelas agar Bapak bisa lebih siap dan Bapak bisa lebih percaya diri dalam melakukan pembelajaran yang terbaik untuk Bapak. Baik Bapak, di sesi percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak nanti capai saat melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi kebetulan nanti mungkin mata pelajaran yang saya ambil itu adalah pendidikan Pancasila. Jadi tujuan pembelajaran saya yaitu dengan bermain peran siswa itu dapat memahami makna dari sila Pancasila, kemudian mengetahui simbol dan bunyi dari sila Pancasila tersebut. Baik Bapak, jadi mata pelajaran yang Bapak akan laksanakan nanti adalah pendidikan Pancasila dengan materi yaitu mengenai Pancasila ya Pak. Baik, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran Bapak? Ya, jadi area pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran, saya ingin mengembangkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di mana dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut saya harapkan nanti siswa saya itu lebih memahami makna dari sila Pancasila, kemudian terkait dengan keterampilan yang akan dikuasai oleh siswa, yaitu saya berharap bahwa siswa saya dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang nantinya Bapak akan terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strateginya, kemudian kegiatan-kegiatan pembelajaran apa-apa saja yang akan Bapak nanti lakukan saat proses pembelajaran, Pak? Iya, dalam kegiatan pembelajaran nanti, tadi sudah saya bilang bahwa pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut saya memberikan materi kepada siswa itu bermacam-macam. Ada yang melalui video, kemudian setelah dilaksanakan atau diputarkan video, kemudian saya menjelaskan sedikit terkait dengan video tersebut. Kemudian saya juga mempersilahkan kepada siswa yang lain apabila ada yang ingin membaca dalam buku prakteknya, saya juga persilahkan. Kemudian juga ada gambar yang saya perlihatkan kepada siswa mengenai materi yang dijelaskan tadi. Jadi anak-anak di sini dapat memilih yang mana yang mereka ingin. Begitu. Oke Bapak, selain yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira masih ada tidak media lain yang akan nanti Bapak gunakan saat proses pembelajaran?
medianya tadi ya itu yang video dengan gambar yang saya perlihatkan pada saat itu. Nanti video dan gambar yang akan disiapkan ya Pak. Baik, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan tersebut? Dan hari apa? Kemudian tanggal berapa Pak? Kira-kira kita bisa melakukan supervisi pembelajaran? Ya, kebetulan untuk pendidikan Pancasila itu jadwalnya pada hari Kamis tanggal 5 September. Kemudian untuk jamnya itu di jam pertama, jadi mungkin kita baiknya di jam 7.30 kita sudah mulai observasi. Oke, baiklah Pak. Jadi nanti pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi ya Pak. Kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang Bapak lakukan di dalam proses pembelajaran Bapak di dalam kelas. Kemudian setelah Bapak melakukan kegiatan observasi, kita sudah melakukan supervisi pembelajaran. Nantinya kita akan melaksanakan percakapan sesi terakhir Pak, yaitu sesi percakapan pasca observasi, dan di mana pasca observasi nantinya itu juga kita akan didampingi oleh pengajar praktek ya Pak. Jadi tahap pasca observasi itu merupakan tahap akhir setelah kita melakukan supervisi pembelajaran di dalam kelas Pak. Baik Bapak, untuk menutup percakapan kita pada sesi praobservasi kali ini, pertanyaan yang terakhir yang saya ingin tanyakan, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada sesi praobservasi ini? Ya, jadi yang saya dapatkan atau yang saya akan lakukan nantinya, tentu saya harus lebih mempersiapkan diri lagi nih Bu, karena nanti jangan sampai saya di dalam kelas tidak maksimal dalam kegiatan observasi ini. Jadi saya harus mempersiapkan diri untuk mengajar nantinya saat observasi. Oke, baik Bapak, berarti manfaat percakapan kita kali ini adalah membuat Bapak lebih mempersiapkan Betul diri ya, sekali, Pak, Bu, ya. untuk melakukan supervisi pembelajaran yang nanti kita akan lakukan di hari Kamis ya Pak, Betul, seperti betul, itu. betul. Oke, baik Bapak, terima kasih Pak untuk waktunya hari ini. Kita sudah melakukan percakapan mengenai praobservasi sebelum kita melakukan observasi langsung di dalam kelas Bapak nantinya. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Sama-sama Bu. Baiklah Pak, untuk kali ini sesi kita akhiri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap, gerak. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Siap, 20. Ya, pada ketua kelas silakan duduk pimpin dulu. Seluruhnya bersiap, gerak. Beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Baik. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, ayo.
Maila. Hadir, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita buat kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuannya supaya kita taat pada kesepakatan belajar kita, kalian laksanakan. Jadi nanti pembelajaran kita itu lebih tertib, ya, sesuai dengan kesepakatan pembelajaran kita, ya. Jadi kesepakatan pembelajaran itu dibuat agar pembelajaran kita tertib, lebih tertib, ya. Nah, oke. Kesepakatan pembelajaran. Satu. Nah, kira-kira apa aturannya atau apa kesepakatannya supaya pembelajaran kita lebih tertib? Ada yang bisa mengusulkan kesepakatan pembelajaran? Ya, ada yang bisa mengusulkan kesepakatan pembelajarannya? Ya, Kiki dulu. Apa Kiki? Berusaha memahami apa yang dijelaskan guru. Memahami apa yang dijelaskan guru. Ada lagi yang lain? Aprisol tadi apa? Tidak berisi saat guru menjelaskan di atas. Bagus. Tidak berisi. Tidak berisi saat guru menjelaskan. Ada lagi yang lain? Ya, Sawal. Memakai baju rapi. Tujuan kami, Pak. Memakai baju yang rapi. Ya, sekarang tidak rapi ya, Sawal ya. Memakai baju rapi ya, tidak apa-apa ya. Ada yang lain? Ya. Tidak boleh main-main saat guru menjelaskan di depan. Tidak boleh main-main saat guru menjelaskan. Ya. Tidak boleh main-main. Saat guru menjelaskan. Oke. Masih ada? Masih ada? Ya, apa ini? Duduk dengan tertib. Bagus sekali ya. Duduk dengan tertib. Oke. Jadi, sudah sepakat semua dengan ini? Sepakat jadi semua ini? Atau ada yang mau, Pak? Saya tidak sepakat ini. Saya suka ke jalan-jalan, Pak. Jalan kelas. Atau sudah sepakat semua? Iya. Sepakat ya? Jadi, kalau sudah sepakat, itu harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Memahami apa yang dijelaskan guru, tidak berisik saat guru menjelaskan, ya, memakai baju yang rapi. Jadi ketika dalam pembelajaran harus rapi. Kemudian tidak boleh main-main saat guru menjelaskan. Dan terakhir duduk dengan tertib. Oke, sepakat ya? Oke, kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang sejarah terbentuknya Pancasila. Ya, siapa yang membuat usulan saat sidang BPUPKI mengusulkan dasar negara Indonesia? Siapa? 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 Iya. Mohyamin. Siapa lagi?
Supomo Soekarno. Oke. Ada yang tahu isi Piagam Jakarta? Iya, Piagam Jakarta. Itu kan kesepakatannya pendiri bangsa kita sebelum menjadi Pancasila, ada namanya Piagam Jakarta. Ada yang tahu isinya? Yang pertama itu yang berbeda sama Pancasila, tapi ya apa? Amanat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, yang ketiga? Persatuan Indonesia. Keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, tepuk tangan dulu. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi sebelum menjadi Pancasila, dulu namanya Piagam Jakarta. Kemudian karena beberapa tokoh tidak sepakat, makanya diubah karena di Indonesia ini agamanya kan banyak, bukan cuma Islam. Nah, jadi digantilah sila pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu berlaku untuk semua agama. Oke, setelah kita mempelajari sejarahnya, nah hari ini kita akan belajar ya memaknai isi dari sila Pancasila. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari pelajaran hari ini, kalian diharapkan untuk memahami makna, ya, memahami maknanya sila Pancasila itu, ya, dipahami nanti maknanya. Nah, bisa nanti juga setelah mempelajari ini bisa dipraktekkan itu sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalian juga tahu nanti itu, oh kalau ketuhanan yang Maha Esa contoh perilakunya itu yang bagaimana? Nah, kemanusiaan yang adil beradab perilakunya dalam kehidupan sehari-hari contohnya bagaimana? Seperti itu. Jadi ini penting untuk kita pelajari anak-anakku semua, supaya kita lebih memahami sila Pancasila dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma dihafal saja. Ya, siap untuk belajar hari ini? Iya. Oke, sebelumnya kita menyanyi dulu. Ada yang tahu apa lagunya profil pelajar Pancasila? Tahu? Tahu. Ya, dengan gerakannya ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berlawan kritis. Ya, oke, depan dulu. Oke, sekarang kita mulai ya pembelajarannya. Nah, jadi di sini akan saya tampilkan ya materi tentang makna sila Pancasila ya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu ya. Saya tanya ini mana nih tadi? Ini kelihatan tidak? Kelihatan. Kelihatan tidak? Oke. Sekarang kalian naikkan bukunya, catat-catat saja. Kita jawab dulu pertanyaan ini ya. Nah, kita lihat jawab dulu pertama ini ya. Gambar di atas adalah gambar apa? Pohon beringin. Wah, sudah tahu semua. Itu pohon beringin sila berapa? 3. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Sudah tahu semua kalau begini. Sekarang ya, kalian coba jawab dulu pertanyaan ini ya. Nanti saya minta untuk beberapa orang lah
perwakilan untuk menjelaskan. Ada yang bisa menjawab ini ya. Nah, seperti itu. Mungkin kalian belum bisa untuk mengungkapkan, tapi ada di pikirannya. Silakan ditulis dulu yang ada di dalam pikirannya. Nah, kemudian nanti kita bacakan ya. Pohon beringin bisa dinikmati berteduh dan akarnya yang tergantung melambangkan berbagai agama dan bangsa di Indonesia. Oke, bagus. Yang ketiga, apakah kita perlu menerapkan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Perlu. Lanjut. Yang keempat, apa yang terjadi ketika kita tidak menerapkan sila Pancasila? Apa yang terjadi ketika kita tidak menerapkan sila Pancasila? Untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah mendirikan Pancasila. Oh ya, mengenang jasa pahlawan ya. Itu ya. Lanjut nomor 5, apakah kalian mencintai produk dalam negeri? Ya, Apa buktinya? saya membeli bekal dari Indonesia. Oh, buatan Indonesia? Iya, buatan Indonesia. Biasa juga berarti sudah tepang belum Ibra? Ya. Nah, tadi Ibra sudah menjelaskan, ternyata Ibra sudah membeli tempat makannya. Ada tempat makannya di bawah? Yang mana itu? Di Indonesia, betul sekali. Berarti Ibra sudah termasuk orang yang mencintai produk dalam negeri. Karena pohon beringin melambangkan suku, bangsa, agama, budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Nah, nomor 2 dulu ya. Mengapa pada sila ketiga menggunakan simbol pohon beringin? Karena sebagai tempat berteduh atau berlindung dan akarnya sebagai pertanda banyaknya daerah di Indonesia dan agama budaya. Oke, bagus. Dan selamat sore teman-teman. Mengapa para sila ketiga menggunakan simbol pohon beringin? Karena pohon beringin memiliki banyak akar yang berarti Indonesia memiliki banyak suku dan agama yang berarti walau kita berbeda-beda, kita harus bersatu dan saling menghargai. Wow, bagus sekali jawabannya. Jadi akar pohon beringin itu kan banyak ya. Ada yang tergantung, ada juga yang di bawah. Jadi menurut Kiki, bahwa akar itu melambangkan keberagaman suku, budaya, agama yang ada di Indonesia. Itu makanya kita lambangnya itu persatuan Indonesia ya. Gitu ya. Oke. Nomor 3. Oke. Untuk menjawab pertanyaan di atas, nah di sini saya akan membagikan ya materinya ya, materi pembelajaran kita untuk hari ini. Kalian begitu, kelompok yang mau membaca silakan bergabung ya. Nah, bergabung ke sebelah sini, ke sebelah kanan saya. Yang mau membaca. Nah, yang mau menonton video ya silakan di sebelah kiri ya. Yang mau menonton video. Silakan, yang lihat video silakan ya, dilihat. 5 dasar. Nah, ada 5 dasar atau aturan. Ya. Oke. Ya, sudah hafal lagi semua Pancasila? Nah, itu ketemu satu dalam undang-undang pohon beringin di negara kita. Kemudian yang keempat apa nih? Kepala banteng ke pemilihan apa nih? Punya ya. Ya ganti-ganti tapi kalau udah masuk juga artinya Pancasila. Ya apa? Dasar. Berarti kalau digabung artinya ya Pancasila atau 5 dasar, 5 aturan.
dalam bernegara ini. Silakan bekerja bersama. Ya. Nah ini, silakan ini kalau kerja sama di sini begini contoh sila keberapa ini? Bekerja sama, berdiskusi. Apa? Ya keempat, betul sekali. Ya musyawarah kan? Ya. Oke ini. Tulis nama-namanya ya. Nama-nama orang. Ini kelompok 1. Ya, tulis ya kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3, ini kelompok 4. Tulis di huruf ya huruf saja ya. Kelas 1, kelas 4, kelompok 1 ya. Nah, apa sih? Ya. Dengar satu saya. Lagi. Satu Sudah tahu belum caranya apa? Ya, 6 orang, berapa? 5 orang. Ya, berapa? 5 orang nggak apa-apa, nanti ditambah di bawah saja. Sampai sini nomor 6. Berarti ya. Nah, kalau belum berarti tidak. Tanyakan semua dulu anggota kelompok. Jangan sampai banyakkan yang tidak. Ya. Paham kita? Tidak pernah salah. Berarti tidak. Tulis sih sebagian ya, sebagian kelompok ya, sebagian kelompok tidak. Atau pilih saja yang paling dominan, pilih yang mana yang maksudnya lebih banyak ya, yang berarti yang paling banyak ya bertiga. Kalau satu waktu bertiga. Jadi kita tidak bisa menyebutnya. Jadi kita tidak perlu menyebutkan. Oke, sudah. Oke, selesai. Jadi, itu adalah tentang dulu ya. Ya, jadi itu adalah 2 contoh ya. 1, ya ada temannya langsung pergi menjenguk. Ada juga yang tidak yang ada temannya tapi dia tetap tidak pergi menjenguk temannya. Itu contoh yang tidak mencerminkan nilai sila Pancasila. Ada komentar dari kelompok lain? Yang mana? Ya Isra. Suaranya yang terlalu kecil katanya. Oke. Sudah? Oke, jadi siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita untuk hari ini? Apa yang sudah kita pelajari selama pembelajaran ini? Apa yang sudah kalian tahu dari pembelajaran hari ini? Ya, katakan ya. Ya, apa? Isra. Pancasila. Ya, apa yang kamu sudah tahu? Kan sudah tahu yang Pancasila. Maknanya. Contoh perilakunya sudah tahu belum? Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Andrianti, CGP Angkatan 10 Kota Makassar. Kali ini saya akan melakukan praktek pasca observasi, dan saat ini saya didampingi oleh pengajar praktek saya, Pak Ahmad, dan bersama rekan sejawat saya, Pak Misbahudin, sebagai guru kelas 4 di UPT SPF SD Negeri 5. Baiklah, saya akan memulai sesi percakapan pasca observasi. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak, sebelumnya saya minta maaf karena hari ini saya meminta waktunya Bapak sebentar untuk melaksanakan percakapan pasca observasi terkait dengan observasi kelas yang kita sudah lakukan sebelumnya ya Pak. Karena sebelumnya pada hari Kamis saya telah masuk ke kelas Bapak melaksanakan supervisi pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas. Baiklah Pak, untuk memulai percakapan kita mengenai pasca observasi yang telah saya lakukan di kelas Bapak, saya ingin bertanya Pak, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita pada hari ini Pak terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas? Terima kasih atas kesempatan ini. Tentu pada percakapan kali ini saya berharap ada masukan dari ibu terkait cara saya saat observasi kemarin, saya mengajar saat observasi. Itu yang akan saya percakapan. Baik, berarti Bapak mengharapkan adanya masukan-masukan terkait bagaimana kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas seperti itu Pak. Baik, selanjutnya Pak, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah saya masuk ke kelas Bapak dan melaksanakan supervisi pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas? Awalnya saya merasa deg-degan, apakah pembelajaran saya bisa berjalan diobservasi langsung oleh ibu. Tapi alhamdulillah awalnya memang agak sedikit deg-degan, tetapi dalam perjalanannya di tengah pembelajaran ya seperti biasanya, seperti mengajar seperti biasanya, tidak ada kendala lagi, dan setelah melakukan observasi kemarin rasanya lega setelah melakukan observasi. Oke, awalnya Bapak merasa deg-degan Iya. karena mungkin karena ada orang di dalam yang memantau Betul. bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Tapi semakin berjalan Bapak semakin santai karena sudah menikmati proses pembelajaran yang Bapak lakukan seperti itu Pak. Baik Pak, pada percakapan pra-observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya, Bapak sudah menyampaikan terkait seperti apa rancangan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Nah, kira-kira semua yang telah Bapak sampaikan pada percakapan pra-observasi tersebut, apakah semua rancangan pembelajaran itu Bapak sudah laksanakan? Ya, terkait kemarin saat observasi pembelajaran, saya rasa apa yang saya sampaikan sebelum observasi saya sudah laksanakan, namun mungkin belum maksimal. Oke, baik, berarti semua rangkaian rancangan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan pada percakapan observasi sudah Bapak laksanakan. Hanya saja ada beberapa mungkin Pak ya yang belum maksimal seperti itu Pak. Baik Pak. Kemudian terkait tujuan pembelajaran. Nah, apakah tujuan pembelajaran yang Bapak sudah sampaikan juga pada pertemuan percakapan kita observasi, apakah sudah tercapai Pak tujuan pembelajarannya? Beberapa kan kalau kita lihat tujuan pembelajaran, kita lihat dari KPD dari siswa dan KPD dari siswa. Kalau kita melihat siswa, ya meskipun tidak semuanya, tapi beberapa siswa sudah bisa menunjukkan makna definisi Pancasila itu
Intinya tujuan pembelajarannya sebenarnya ya boleh dikatakan dari 20 siswa yang hadir ke sekolah, mungkin kan dia bekerja kelompok Bu ya, jadi kita juga kalau dalam bekerja kelompok kita juga tidak tahu siapa yang bekerja yang maksimal, tapi kalau dilihat ya memang ya beberapa kelompok, ada mungkin 3 kelompok ya, 4 kelompok, ada 3 kelompok yang sudah berhasil ya, sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Meskipun sebenarnya masih bingung mereka, ada beberapa yang masih bingung di sila ketiga, persatuan mereka belum mampu menentukan apa sih contoh-contohnya itu, kecuali membeli produk dalam negeri. Selebihnya mungkin dia masih bingung gitu. Dan sila kelima juga. Jadi menurut Bapak tujuan pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas sudah beberapa dari anak sudah tercapai tujuan pembelajarannya Pak, karena terlihat dari pengerjaan LKPD yang dikerjakan oleh siswa seperti itu Pak. Baik Pak, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, dari kegiatan pembelajaran yang Bapak sudah lakukan, kira-kira ada tidak hal baik yang Bapak bisa pertahankan? Kemudian ada juga hal yang masih perlu Bapak perbaiki dalam proses pembelajaran Bapak? Iya, tentu hal yang baik yang saya rasa saya bisa pertahankan yaitu saat memandu siswa mengerjakan LKPD, kemudian yang memberikan berbagai macam materi kepada siswa. Ya, saya rasa itu sangat baik. Kedepannya nanti saya bisa lakukan, karena memang beberapa siswa memang berbeda-beda. Ada yang memang senang melihat gambar-gambar dan ada yang memang senang untuk membaca. Jadi itu nanti yang bisa saya pertahankan. Kemudian tadi apa yang harus saya perbaiki? Kemarin itu saya merasa saya belum maksimal dalam memberikan semangat kepada siswa sebelum melakukan pembelajaran. Karena mungkin di awal-awal siswa merasa tegang. Saya tidak tahu apakah mungkin karena di video atau bagaimana atau ada ibu, tapi biasanya kan, tapi dalam perjalanannya proses pembelajaran mereka sudah tidak tegang lagi. Mungkin itu mungkin saya mau perlu SBK lagi yang harus saya tambahkan supaya anak-anak ini merasa senang sebagai kemarin sih agak kemudiannya kurang menarik lah Bu untuk anak-anak berarti hal baik yang Bapak pertahankan dalam proses pembelajaran itu ada karena Bapak telah memandu siswa yang mengerjakan LKPD, itu sudah Bapak pertahankan. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi di mana Bapak sudah memberikan materi sesuai dengan minat dan bakat siswa ya Pak, ada gambar, ada itu juga yang akan dipertahankan. Kemudian hal yang Bapak ingin perbaiki adalah memberi semangat kepada siswa seperti melakukan SBK agar suasana di kelas itu tidak membosankan seperti itu ya Pak. Kemudian kira-kira Pak, apa rencana tindak lanjut Bapak untuk memperbaiki kekurangan Bapak tersebut? Tadi kan saya mengatakan bahwa saya kurang ini dalam memberi semangat SPI. Jadi mungkin nanti saya akan belajar lagi nonton YouTube
SBK yang sering kepada siswa, dan tentunya saya juga mungkin bertanya kepada ibu karena biasanya saya lihat kalau ibu mengajar ini banyak sekali SBK-nya apalagi yang jadi nanti saya bertanya nanti sini masukan SBK apa yang harus saya lakukan. Oke, baik Pak. Nanti rencana tindak lanjut Bapak adalah belajar lebih lagi seperti menonton YouTube mengenai seperti apa itu memberi SBK yang menarik dan suasana kelas bisa semua. Kemudian Bapak juga akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Mungkin saya juga jujur Pak masih kurang dalam hanya saja kalau kita berbagi praktik baik, alangkah memang lebih baik Pak. Apa yang sudah saya lakukan di kelas, kemudian saya bisa berbagi dengan Bapak. Selain itu bisa juga mungkin dengan rekan-rekan dan sejawat yang lain yang lebih Pak untuk melakukan kolaborasinya. Nanti ada 2 rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki kekurangan Bapak mengenai pembelajaran Bapak di kelas. Kemudian ketika Bapak ingin melaksanakan rencana tindak lanjut yang seperti Bapak tadi sebutkan, kira-kira siapa saja yang Bapak akan libatkan dalam rencana tindak lanjut Bapak? Ya, tadi saya libatkan ya itu bukan sebuah Kira-kira masih ada tidak yang Bapak ingin libatkan selain rekan sejawat? Karena untuk kedepannya Bapak ini akan terapkan SBK-nya di mana? Kira-kira masih ada tidak pihak lain yang Bapak ingin libatkan? Rekan sejawat? karena biasanya sejawat yang libatkan siswa. Oke, Libatkan siswa. Bapak juga akan melibatkan siswa sebagai Sebagai ini ya Pak, mengecek apakah SBK ini bagus atau tidak. Oke, baik. Berarti untuk rencana Bapak ke depannya, Bapak akan melibatkan rekan sejawat Bapak di sekolah dan kemudian Bapak juga akan melibatkan siswa Bapaknya tentunya. Baik, kira-kira nih Pak, setelah Bapak melaksanakan rencana tindak lanjut seperti Bapak akan belajar dari itu, kemudian juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik baik. Setelah Bapak melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut, apa indikator keberhasilan yang Bapak sudah tentukan? Maksudnya di sini Pak, seperti apa Bapak sudah mengetahui, wah saya sudah melaksanakan rencana tindak lanjut, saya sudah berhasil nih karena saya sudah melaksanakan tindak lanjut. Seperti apa pola pikirnya? Tentu pola pikirnya kita lihat dari siswanya. Ketika siswanya merasa senang, semangat saat ingin belajar, tentu rencana tindak lanjut saya itu sudah dikatakan berhasil. Oke, berarti indikator keberhasilan Bapak dalam melaksanakan rencana tindak lanjut adalah dilihat dari suasana kelas. Oke, dilihat dari siswanya. Ketika siswa itu sudah merasa senang dan semangat pada kelas pembelajaran, berarti rencana tindak lanjut Bapak berhasil ya Pak, seperti itu. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sudah menyebutkan rencana tindak lanjutnya. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana tindak lanjut itu? Mungkin waktu dekat ini tentu saya harus belajar dulu karena kemungkinan ini hari Senin, hari Selasa, ya maksimal besok lah ya. Hari Rabu sudah bisa hari ini sudah belajar sebelumnya. Mungkin besok sudah bisa dicoba atau hari Kamis lah, maksimal hari Kamis. Oke, baik. Berarti Bapak akan melaksanakan rencana tindak lanjut Bapak dalam waktu dekat ini ya Pak. Melihat rencana tindak lanjut Bapak ini kan bisa kita laksanakan di waktu-waktu kosong Bapak. Itu kan bisa kita akses dari HP. Oke, baik Bapak. Kemudian Bapak juga
tadi sudah mengatakan bahwa Bapak ingin mempertahankan pembelajaran yang berdiferensiasi itu ya Pak. Kira-kira menurut Bapak bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas Bapak? Apakah ada kemajuan yang dilihat dari proses belajar siswa atau seperti apa Pak dibandingkan dengan pembelajaran yang lainnya? Iya, kalau saya lihat sih memang pembelajaran berdiferensiasi ini saya melihat bahwa siswa itu memang apa ya, saat saya berikan membaca mereka tuh ini ya, betul-betul mereka membaca, kemudian yang menonton video dan melihat gambar betul-betul mereka melihat gambar, maksudnya sesuai dengan minatnya mereka memperhatikan pelajaran tersebut, berbeda dengan kemarin sebelum saya lakukan pembelajaran berkomunikasi, artinya monoton ya. Macam-macam ininya, ada nih yang tidak memperhatikan lah ya, berbicara sama temannya. Jadi mereka betul-betul ini fokus yang memperhatikan materinya. Oke, baik, berarti area pengembangan Bapak yang ini dapat tercapai seperti yang sudah Bapak sebutkan pada percakapan observasi sudah tercapai ya Pak. Bapak sudah mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan Bapak juga sudah merasakan manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi ini dibandingkan dengan strategi pembelajaran yang lain. Meskipun Belum maksimal. Oke. Tapi hal itu masih hal baik ya yang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran. Oke, baik Pak. Pertanyaan yang terakhir nih Pak untuk menutup percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Kira-kira Pak untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat yang tadi Bapak sampaikan untuk meminta berbagai praktek baik ataupun berbagai pengalaman yang sudah rekan-rekan sejawat Bapak laksanakan di kelas, kira-kira Bapak juga kapan akan melaksanakan itu? Kapan melaksanakan? Nah, dengan rekan sejawat ya, untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat. Bisa hari ini, sudah kolaborasi hari ini langsung. Nanti hari ini ya sejauh mungkin Bapak. Baik Bapak, terima kasih untuk percakapan kita pada pasca observasi ini. Saya harap dengan adanya percakapan pasca observasi ini Bapak bisa mendapatkan masukan-masukan atau Bapak bisa mendapatkan inspirasi untuk memperbaiki proses pembelajaran Bapak ke depannya untuk meningkatkan atau mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Seperti itu ya Pak. Terima kasih untuk waktunya hari ini Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.